Kalau stres kayaknya suara hati sedikit dari saya nih. Di masa pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini peran keluarga menjadi poin utama dalam hal pengawasan, kemudian bimbingan pastinya untuk anak-anak dalam hal belajar mengajar. Namun tidak jarang pembelajaran melalui daring juga berdampak stres banget bagi orang tua dan juga anak. Potensinya itu tadi jangan sampai ujung-ujungnya terjadi kekerasan. Nah, bagaimana cara mengelola emosi kemudian menumbuhkan situasi yang enak, yang tenang, yang nyaman, yang kondusif ketika menjalani pembelajaran secara daring. Kita akan bahas bersama ada Bunda Romi, psikolog Universitas Indonesia. Bunda Romi, selamat malam. Apa kabar? Sehat? Mbak Fani, alhamdulillah sehat. Kita ngomongin soal PJJ ya. PJJ ini pembelajaran jarak jauh ini dampaknya tuh stressful. Yang stres bukan cuma orang tuanya tapi juga anaknya. Kalau Bunda Romi melihat apakah memang perlu adaptasi, penyesuaian secara inovasi, mungkin inovasi kurikulum pembelajaran di saat pandemi sekarang sehingga untuk meredam atau paling tidak menekan tingkat stres itu tadi, Bunda? Betul, Mbak. Betul. Jadi begini, kita ini dipaksa secara mendadak karena kondisi untuk kemudian melakukan banyak hal baru yang tidak pernah dialami sebelumnya. Sementara orang tua tidak siap juga gitu. Nah, masalahnya bila orang tua stres tidak hanya tentang PJJ-nya tetapi tentang masalah kehidupan, itu akan berdampak kepada anak karena stres itu ditularkan ternyata kepada anak karena itu anak juga jadi stres sendiri. Misalnya dengan seorang tua marah-marah dan sebagainya. Nah, agar PJJ-nya lebih bermanfaat memang harus dirampingkan kurikulum. Menurut saya, pada waktu kita baca kurikulum, kita tahu untuk kelas 3 misalnya, hal yang penting untuk harus diketahui pada tahap kompetensi apa yang harus dimiliki, itu yang kemudian diberikan. Tidak usah kita belajar PJJ sepanjang hari, seperti kayak kita pada waktu misalnya sekolah. Kalau sekolah kan dari pagi sampai siang, ini PJJ-nya nggak usah sampai seperti itu. Bahkan di perguruan tinggi pun kami hanya sampai 30-45 menit kalau sinkronis. Kak, halo? Iya, saya masih dengar Bunda Romi. Ya, tapi kalau misalnya dia misalnya bisa belajar dengan hal tersebut, maka itu akan menjadi dalam waktu yang pendek itu ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah, yaitu dengan cara memberikan beberapa hal yang penting untuk dibaca, bukan PR. Kalaupun mau pekerjaan rumah, mungkin pekerjaan rumahnya adalah sesuatu yang membuat dia menyenangkan, sesuatu yang misalnya kalau kaitannya sama mengukur misalnya dia bisa mengukur misalnya meja makannya atau tinggi orang tuanya gitu, Mbak. Oke, jadi remodeling, tapi remodelingnya itu tadi dari orang tua sendiri kan. Kalau tadi ngomongin soal kompetensi dan juga kemampuan, peran guru selama PJJ ini kan digantikan oleh orang tua. Ini saya sedikit curhat ya, tapi nggak semua orang tua itu punya latar belakang, punya bekal untuk mengajar atau membimbing. Kalau saya sih jelas nggak punya kan. Nah, ini yang harus kita hadapi sehari-hari sehingga bagaimana untuk mengendalikan emosi, menjaga interaksi atau situasi yang tetap kondusif dengan anak selama PJJ ini sehingga nggak ada itu tadi tuh stres-stresan, gontok-gontokan sama anak atau anak ke orang tua ya ngerasa ditekan dan sebagainya. Iya. Tadi Mbak, kompetensi yang harus diketahui orang tua juga harusnya diberikan oleh guru. Diberikan secara lunak supaya orang tua tahu yang harus dicapai itu apa. Sehingga anak tidak perlu belajar sepanjang hari melalui platform apapun bentuknya. Dan kemudian orang tua itu diajarkan bila misalnya perangkatnya handphone, apa yang harus dilakukan. Bila perangkatnya bisa menggunakan notebook atau komputer, apa yang mesti dilakukan. Karena tidak semua orang tua, apalagi Indonesia itu di pelosok ya, itu banyak sekali orang tua yang mungkin belum pernah atau belum pernah tahu bagaimana caranya belajar dari jarak jauh seperti ini atau BDR sekarang, belajar dari rumah. Jadi apa yang kita lakukan adalah guru harus mengajarkan kepada orang tua juga bagaimana sih cara tips-tips untuk utamanya untuk membuat tidak menjadi beban. Dan menurut saya Mbak, kalau kita tahu bahwa memang apa yang harus dimasukkan ke sekolah atau diupload kembali atau diberikan kepada guru kembali, kalau misalnya tidak bisa hari ini karena berhubung orang tua juga bekerja dari rumah atau apa, bisa dibicarakan dengan gurunya. Dan guru mungkin
kita juga tahu bahwa guru juga sebetulnya bukan ongkang-ongkang kaki pada saat belajar dari rumah. Guru juga menyiapkan kurikulum supaya kurikulumnya bisa ramping, sehingga rampingnya itu bisa membuat anak tidak terbebani dengan pembelajaran yang terlalu lama menggunakan online. Oke, Gitu, Mbak. bagaimana kita tahu batasan kita dan juga anak-anak kita, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencapai kira-kira batas itu tuh, limit itu. Misalnya, aduh anaknya kayaknya nggak bisa nih gitu untuk durasinya yang sekian lama, begitu juga dengan orang tuanya kayak udah stres banget. Ini harus meeting jam segini tapi harus anak masih nemenin anak Zoom atau mungkin nemenin belajar online gitu. Itu gimana cara mengatur ini? Apa yang harus dilakukan juga? Oke, halo, Mbak. Kedengaran Iya, suara saya? masih dengar. Jadi gini, Mbak. Kalau misalnya saya tadi katakan, kalau misalnya kita punya kendala karena kita kerja, karena apa, kita bisa bilang kepada orang guru bahwa waktu yang kita punya tuh dari sekian sampai sekian, apa yang bisa kita lakukan dengan cara menanyakan kepada guru apa yang bisa anak baca dulu sebelum dia misalnya diajarkan oleh orang tuanya. Atau misalnya seperti ini, kan ada kelompok-kelompok, bisa kemudian ada 2 anak atau 3 anak menjadi 2 anak, biasanya jadi 1 untuk kemudian belajar bersama kalau misalnya dia tidak bisa belajar melalui online. Tetapi intinya adalah pembelajaran itu tidak berarti harus sepanjang hari. Dan orang tua juga bisa menyatakan tentang apa kendalanya. Namun orang tua walaupun menyatakan kendalanya, sebaik-baiknya harusnya memberikan juga cara kalau bisa solusinya seperti apa. Kayak misalnya gurunya mengatakan saya mau mengajarkan dari jam sekian sampai jam sekian. Pada saat itu orang tua tidak ada di rumah sementara anak harus didampingi. Maka kemungkinan penggantinya guru memberikan sesuatu yang berbeda. Bahkan platform dari Diknas itu ada banyak hal yang bisa dimasukkan ke kantong folder yang kemudian kalau orang tuanya bisa memahaminya, bisa melihat dari folder itu. Jadi kapan saja bisa diakses. Tapi kan itu harus diajarkan kepada orang tuanya. Gak bisa seperti itu. Itu untuk terutama kota besar. Oke, Bunda Romi. Oke, Bunda Romi, terima kasih. Agak sedikit terputus, tapi intinya kita dapat intinya. Terima kasih untuk sharingnya malam hari ini. Semoga kedepannya ini bisa semakin membuat orang tua dan juga anak semakin ramah belajar di rumah.